Halo adik-adik, perkenalkan namaku Baby Amelia. Namaku Martina Ekaristi. Nama kakak Pradika Bestari. Namaku Citra Astriana. Nah, di Playdate Balita Cerdas nanti Kak Baby bakalan nemenin adik-adik semuanya untuk bernyanyi bersama. Kak Risti mau mengajak adik-adik untuk menggambar, mewarnai, dan berkreasi bersama. Kak Dika akan menemani adik-adik semua untuk bermain dan beraktivitas. Tentunya bersama Baba, Lili, dan juga Tata. Ayo, siapa di sini yang suka nyanyi? Yuk nyanyi bareng Kak Baby. Mana tunjukkan wajahmu, mana tunjukkan kakimu, mana tunjukkanlah tanganmu. Jangan kamu malu-malu untuk tunjukkan senyummu, ku beri cilubah. Sampai ketemu ya dengan adik-adik di Playdate Balita Cerdas. Dadah! Dadah! Naik kereta api, tut tut tut. Siapa hendak turun ke Bandung, Surabaya? Bolehlah naik dengan percuma.
Selamat pagi. Mungkin selamat siang, selamat sore, atau selamat malam juga ya. Soalnya kan adik-adik bisa membuka video ini kapan saja. Bisa jadi sekarang sedang pagi di sana, bisa siang, bisa sore, bisa malam, atau mungkin sedang bersalju juga nih seperti Kak Dika, ada yang turun-turun. Ya, pokoknya yang penting tetap semangat selalu. Selamat Natal buat yang merayakan. Selamat tahun baru, sebentar lagi kita akan menghadapi pergantian tahun. Kak Dika share screen dulu ya. Sekarang kita share screen dulu, kelihatan? Harusnya sudah kelihatan sih ya. Coba dibikin yang lebih besar supaya lebih terlihat. Playdate Balita Cerdas Holiday Season Jepang. Ya, hari ini kita mau ke Jepang. Hari ini kita tetap akan ditemani oleh Kak Baby. Kita akan nyanyi bersama Kak Baby. Lalu kita akan bikin prakarya bareng Kak Risti. Dan yang pastinya akan seseruan juga bersama Kak Citra. Kita mau ngapain aja? Ini bisa dilihat di sini. Kita mau main bola salju, bikin manusia salju. Kita bikin topi tahun baru buat menghadapi tahun baru. Sekarang mau cek dulu nih alat dan bahan. Sudah siap belum semuanya? Karton Manila kuning ukuran 15 x 10. Mau jadi apa ya kira-kira karton Manila ini? Pipe cleaner, rumbai-rumbai, alat mewarnai, lem, gunting, kertas HVS putih ada 6 lembar. Bukan 5, bukan 4, bukan 7 juga, tapi 6. Ada kertas origami juga 2 lembar. Moga-moga sudah siap semuanya ya. Sekarang kita lihat lagi apa yang harus disiapkan. Oh, rupanya tiket. Kita kan mau jalan-jalan ke Jepang, ke daerah yang bersalju, butuh naik apa nih ya? Lihat deh gambar yang di sebelah kanan ini. Kira-kira kita mau naik apa ya? Kayaknya kita mau naik kereta. Nanti minta tolong Mama dan Papa buat menggunting tiketnya, atau kalau adik-adik sudah bisa menggunting sendiri, bisa gunting sendiri langsung tiketnya, kasih potongan tiketnya ke Mama dan Papa. Lalu kita naik kereta bersama Kak Baby. Kak Baby, yuk kita naik kereta yuk Kak Baby. Yuk, Kak Dika, terima kasih banyak. Kak Bibi mau menyapa adik-adik dulu nih. Halo adik-adik semuanya. Selamat pagi, siang, sore, dan mungkin malam juga. Terima kasih adik-adik, semoga harinya menyenangkan. Mungkin ada yang lagi liburan bersama dengan keluarga karena ini akhir tahun. Wah, pasti liburannya menyenangkan sekali. Nah, adik-adik, tadi sebelum kita berangkat kita sudah menyiapkan yang namanya tiket kereta. Wah, tadi sudah ngecek bareng sama Kak Dika kan bahwa kita mau ke Jepang. Kalau dari Indonesia kita harus naik pesawat dulu baru bisa sampai di Jepang. Tapi di Jepang adik-adik bisa banget keliling ke kota-kota lainnya dengan menggunakan kereta api. Ada kereta api yang biasa, ada juga kereta api yang sangat cepat sekali. Namanya Shinkansen. Tapi untuk menikmati perjalanan hari ini kita naik keretanya sambil santai-santai dan bernyanyi bersama aja ya. Nah, adik-adik pasti tahu deh lagu ini. Lagu ini sudah sering banget didengerin sama adik-adik. Tapi coba liriknya kita ganti karena kita sekarang mau pergi ke beberapa kota yang ada di Jepang. Udah siap? Naik kereta api, tut tut tut. Siapa hendak turut ke Kyoto dan Osaka? Bolehlah naik dengan percuma. Ayo kawanku lekas naik, keretaku tak berhenti lama. Wah, ternyata ada kota-kota yang bagus sekali di Jepang. Namanya Kyoto dan juga Osaka. Tapi kalau musim salju seperti ini, ada satu kota yang cantik sekali saat bersalju. Nanti kita juga mau ajak adik-adik jalan-jalan ke sana loh, tapi virtual aja ya. Karena sekarang masih pandemi. Tapi paling tidak adik-adik tahu bagaimana di sana ketika musim salju. Kita sekarang ke Shirakawa-go ya. Naik kereta api, tut tut tut.
Siapa hendak turut ke Shirakawago? Bolehlah naik dengan percuma. Ayo kawanku lekas naik, keretaku tak berhenti lama. Wah, sepertinya Baba, Lili, dan Tata, Kak Baby juga sudah siap nih ke daerah yang bersalju. Kalau adik-adik ngelihat Baba sudah menggunakan topi atau beanie hat. Kemudian Tata juga, tapi Tata lebih lengkap. Dia pakai shawl, pakai sarung tangan dan juga sepatu yang tebal. Kemudian Lili juga menggunakan shawl supaya tidak kedinginan. Adik-adik juga ya. Nah, sekarang sudah hampir sampai nih. Yuk, kita akan segera jalan-jalan habis ini. Cepat keretaku jalan, tut tut tut. Banyak penumpang turut. Keretaku sudah penat karena beban terlalu berat. Disinilah ada stasiun, penumpang semuanya turun. Selamat datang di Shirakawago. Wah, kalau bahasa Indonesianya mungkin seperti itu. Kalau bahasa Jepangnya, Kak Baby nggak tahu deh. Tapi yang penting kita sudah sampai di Shirakawago, kota atau desa yang sangat cantik sekali ketika salju tiba. Sekarang Kak Baby mau ajak adik-adik untuk turun dan bersiap untuk melihat sekeliling Shirakawago kayak gimana. Udah siap adik-adik semuanya? Tapi akan ada yang memandu adik-adik untuk jalan-jalan hari ini. Bukan Kak Baby, tapi adalah Kak Dika. Kak Baby, sebentar. Kita mau jalan-jalan, tapi masih ingat nggak untuk bawa printables-nya? Ada printables yang perlu dibawa nih. Ada printable Jepang, benda apa saja yang tertutup salju. Yuk kita lihat nih, Kak Baby, ayo kita lihat. Wah, cantik banget. Bisa nih langsung dilihat, dicek apa ya yang tertutup salju. Wah, kok kayaknya banyak banget yang tertutup salju. Apakah ada yang ada tas yang tertutup salju, atau mobil, atau pohon? Wah, kayaknya pohon jelas ya, itu kelihatan tertutup salju. Rumah jelas banget tertutup salju. Apakah ada pesawat dari tadi? Kayaknya belum lihat ya ada pesawat yang tertutup salju. Coba apa lagi nih? Salju, aduh indah banget nih semuanya. Wah, banyak banget yang tertutup salju nih. Tapi ada pesawat nggak ya? Kayaknya tetap nggak ada ya deh. Tapi coba dicek-cek lagi, siapa tahu ada. Nah, ini kita bisa melihat nih ada orang-orang yang sedang berjalan. Ternyata biarpun jalan salju seperti itu dingin, tapi tetap orang-orang bisa beraktivitas. Tapi lihat, supaya nggak kedinginan, bajunya beda nih sama kalau di rumah aja cuman pakai celana pendek dan kaos. Nah, kalau di sini kalau keluar-keluar, waduh, jaket, terus ditutup kepalanya kayak adik kecil yang tadi pakai topi kuning supaya hangat, tidak masuk angin. Nih, jaketnya kelihatannya tebal sih. Pakai celananya juga celana panjang, nggak ada yang pakai celana pendek. Apalagi yang tertutup salju ya. Nah, ini orang-orang tetap bisa mengunjungi Shirakawago. Wah, sepertinya sebentar lagi kita akan meninggalkan Shirakawago. Dan tidak, kita tidak akan meninggalkan Shirakawago, tapi kita akan bermain sesuatu yang lain di tengah salju. Kira-kira kita mau ngapain ya di salju? Kalau ini kan mereka bisa jalan-jalan.
bisa masuk ke kuil, motret-motret. Tapi kalau kita di rumah nih, kita mau ngapain ya enaknya ya? Yuk kita ajak Kak Citra yuk untuk bermain. Halo Kak Citra. Halo Kak Dika. Aduh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat adik-adik dimanapun dan jam berapapun adik-adik melihat video ini. Nah adik-adik seperti tadi Kak Dika udah bilang, tadi kan Kak Dika udah nunjukin video tentang sebuah kota yang putih semua, tertutup salju. Kota apa namanya tadi? Hirakawago. Iya, bener banget. Nah, kalau misalnya kita ada di sana sekarang, kira-kira enaknya kita main apa ya adik-adik ya? Kayaknya pastinya kita akan seru sekali kalau bisa bermain salju. Yuk, kita main salju yuk di rumah. Bukan salju beneran sih, kita bikin sendiri saljunya kita dari kertas HVS. Nah, Kak Citra minta adik-adik untuk siapin 6 lembar ya kertas HVS seperti tadi yang Kak Dika udah sampaikan. Bukan 5, bukan 7, tapi 6 lembar. Yuk kita hitung bareng-bareng yuk kertas HVS-nya kita. 1, 2, 3, 4, 5, satu lagi 6. Oke, kalau sudah ada 6 lembar, yang 5 disimpan dulu. Kita ambil satu dulu. Ceritanya ini mau kita pakai untuk membuat salju. Oke, sudah siap semuanya? Gimana ya caranya bikin salju dari kertas seperti ini? Ini Kak Citra ajarin. Yang pertama, yang harus dilakukan adalah taruh kertasnya agak jauh dari badan, taruh tangannya adik-adik di kertas, di keduanya, lalu sekuat tenaga kita robek kertasnya. Oke? 1, 2, 3. Waduh, bener tadi bunyinya? Kers, seru banget bunyinya ya. Yuk kita bikin lagi yuk. 1, 2, 3. Wah, jadi lebih kecil sekarang. Lagi ya, lebih kecil lagi ya. 1, 2, 3. Wah, Kak Citra udah punya 2 segitiga kecil nih. Sekarang kita remas kertasnya jadi agak kecil. Nah, kita remas jadi bulatan seperti ini. Ini pura-puranya akan jadi salju kita. Sekarang sisa kertas yang tadi yang 1 lembar akan kita buat jadi bulatan-bulatan salju semuanya, oke? Supaya kita punya cukup banyak nih saljunya. Soalnya kalau cuma punya sedikit belum bisa dipakai untuk main salju. Supaya seru kita harus punya agak banyak. Nah, ini masih ada yang kertas lumayan besar, dirobek lagi ya sama Kak Citra. Adik-adik juga ikuti ya. Nah, dengan melatih membuat bulatan-bulatan kecil ini, adik-adik juga bikin tangannya jadi kuat. Nanti jadi siap deh untuk pegang pensil atau pegang gunting nanti bareng sama Kak Risti. Jadi kuat tangannya. Oke, Kak Citra udah punya 3 bulatan salju. Kalau adik-adik di rumah udah punya berapa ya? Kita bikin terus yuk. Ini Kak Citra udah punya 4 sekarang. Pengen bikin lebih banyak? Jadi kita robek lagi kertasnya. Kita habiskan 1 lembar kertas ya. Boleh bikin bulatannya besar, atau boleh juga untuk bikin bulatannya kecil-kecil. Terserah adik-adik kuatnya bikin bulatan yang seperti apa. Ini yang agak besar Kak Citra bikin lagi. Oke, kalau sudah jangan berhenti. Sudah habis belum kertasnya? Punya Kak Citra masih ada nih. Jadi Kak Citra nggak berhenti dulu ya. Dilipat dulu, ditekuk dulu, ditekan dulu kertasnya sampai semua kertas yang sisa menjadi bulatan-bulatan salju. Maksudnya 1 lembar aja ya. Nah, kita bikin bulatan-bulatan salju dari 1 lembar kertas HVS. Nah, warnanya udah sama nih kayak salju nih. Warnanya apa ini adik-adik? Warnanya, iya bener banget, warnanya putih ya. Nah, kita teruskan ya membuat saljunya ya. Sampai semua kertas robekan kita yang dari 1 lembar itu habis semua. Punya Kak Citra sisa segini, bentuknya seperti gunung salju. Nah, ini gunung saljunya dikecilin dulu nih, dirobek lagi supaya bisa dibuat jadi bola-bola salju. Jangan menyerah ya adik-adik, tetap semangat. Kak Citra baru punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, nggak tahu kalau punya adik-adik bola saljunya sudah ada berapa ya? Nanti kalau sudah selesai, dihitung bersama-sama ya. Lanjut lagi. Wah, yang ini kecil banget nih. Biasanya kalau bikin yang kecilnya lebih susah karena harus ditekan dengan lebih kuat. Tapi kalau adik-adik berhasil, nanti pasti jari dan tangannya jadi sangat kuat. Oke, kita lanjut ya.
kita bikin bulatan salju lagi. Jangan berhenti dulu sampai semua kertasnya habis. Oke. Nah, mungkin Mama sama Papa bisa bantu bikin bulatan salju bareng sama adik-adik, terutama buat yang masih lebih kecil. Buat adik-adik yang masih kecil, bikin bulatan lebih besar nggak apa-apa kok. Nggak harus bikin sekecil-kecil yang Kak Citra bikin ya. Tapi kalau sudah kuat, coba yuk kita bikin sama-sama. Kira-kira nanti bola saljunya ada berapa ya? Bentar ya. Kayaknya Kak Citra mau bikin 2 lagi deh. Terakhir 2 bola salju lagi. Nah, ini dia. Oke. Nanti kalau suatu hari adik-adik liburan ke tempat yang benar-benar ada saljunya, bisa loh bikin bola-bola salju seperti ini. Pakai salju beneran. Diambil di tangan, lalu ditekan-tekan. Dan adik-adik bisa bikin bola salju seperti ini. Kepal-kepal bola saljunya. Nah, oke. Ini bola salju terakhir Kak Citra. Nah, bikin yuk bareng-bareng yuk. Ada berapa ya bola saljunya ya? Coba kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Punya Kak Citra ada 17 butir bola salju. Punya adik-adik ada berapa nih? Lebih banyak atau lebih sedikit dari punya Kak Citra? Nah, kalau sekarang kita sudah punya bola salju di tangan, yuk kita main hujan salju. Wah, gimana tuh caranya ya? Udah siap? Semua bola salju kita taruh di kedua telapak tangan kita seperti ini. Kak Citra tunggu dulu ya, supaya semua bisa ngikutin. Coba, kalau misalnya nggak bisa ngambil sendiri, adik-adik bikin telapak tangannya seperti ini, dibuka. Lalu minta Mama dan Papa untuk taruh semua lingkaran-lingkaran bola saljunya di atas kedua telapak tangan adik-adik. Oke, mungkin sekarang udah kali ya semuanya ya. Kalau sudah, dalam hitungan ketiga, kita lempar ya bola salju ini ke udara ya, ke arah kepala kita, supaya bisa merasakan hujan salju dari bola salju yang kita buat sendiri. Siap? 1, 2, 3. Biru. Wah! Untuk sebentar Kak Citra merasakan hujan salju di sini. Wah, seru banget. Walaupun kita nggak bisa ke Shirakawago beneran, kita bisa main salju pura-pura bareng sama Mama dan Papa di rumah. Mudah-mudahan adik-adik cukup senang ya. Dan nanti suatu hari kalau misalnya bisa ketemu salju beneran, bisa deh bikin bola-bola salju dari salju yang beneran. Nah, selain main lempar-lempar salju, biasanya ada nih hal lain yang bisa kita lakukan dengan salju, yang biasanya adik-adik itu suka banget lakukan. Apa hayo yang bisa dibikin dari salju? Bentuknya kayak gini nih. Nah, apa ya kira-kira ya? Coba kita kasih tunjuk dulu. Ada yang tahu nggak ini benda apa ini? Kira-kira kalau dibuat dari salju, namanya ini apa ya? Snowman. Oh, iya benar. Namanya snowman atau manusia salju. Kita akan coba bikin manusia salju kita, nggak dari salju beneran, tapi lagi-lagi dari lembaran-lembaran kertas HVS putih yang sudah kita siapkan. Tadi lembar kertasnya ada 6. Lalu 1 sudah dipakai untuk main salju, lempar-lempar salju. Sekarang sisa berapa ya kertas HVS kita? Ada yang bisa bantu hitung? 1, 2, 3, 4, 5. Iya bener banget adik-adik. Sekarang kita punya 5 lembar kertas HVS. Nah, kita mau pakai 2 lembar untuk membuat kepalanya yang atas nih. Lalu kita mau pakai 3 lembar untuk membuat bagian badannya. Oke, cara buatnya hampir sama seperti yang tadi. Kita ambil dulu kertas HVS ya utuh, lalu kita remas. Oke, diremas dalam satu genggaman seperti ini. Oke, kita bikin kepala dulu ya. Kita remas jadi seperti ini. Nah, kalau kesulitan boleh minta bantuan Mama dan Papa. Tapi sebelum minta bantuan, Kak Citra mau minta tolong. Adik-adik coba dulu ya. Coba dulu sebisanya. Nanti kalau sudah dicoba dan belum bisa, baru udah minta bantuan sama Mama dan Papa. Oke? Tapi jangan menyerah dulu, coba dulu. Oke, kalau ini sudah jadi satu bulatan seperti ini, ambil 1 lembar kertas lagi, taruh sebagai alasnya, lalu kita bungkus bola salju kita yang pertama tadi. Bungkus lalu diremas lagi sampai bentuknya bulat seperti kepalanya manusia salju. Nah, seperti ini adik-adik.
Oke, nih Kak Citra udah punya kepala manusia saljunya Kak Citra. Lalu ditaruh dulu di tempat lain. Kalau sudah, kita ambil 1 lembar kertas lagi dan kita remas. Remas kembali seperti tadi. Oke, kita remas lagi ya kertasnya ya. Untuk bagian badannya kita akan pakai 3 lembar kertas HVS. Jadi sama seperti tadi juga. Kalau 1 bulatan sudah jadi, ambil 1 lembar lagi. Lalu taruh bola tadi di tengah dan remas lagi dari luar supaya dia jadi bulatan yang lebih besar sekarang. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, ambil lagi 1 lembar kertas terakhir. Lalu kita lakukan hal yang sama terakhir kalinya. Nah, nih harusnya ini jadi bulatan salju yang paling besar nih. Ini untuk badannya nih. Nah, seperti ini. Ini bagian badannya. Dan yang tadi sudah kita buat dengan 2 lembar kertas itu adalah bagian kepalanya. Kalau sudah, kita akan menghubungkan bagian badan dan kepala ini dengan bantuan lem. Adik-adik bisa pakai lem putih seperti ini, atau lem apapun yang adik-adik punya di rumah. Kalau pakai lem yang agak keras, minta bantuan mama dan papa ya. Kita pakai lem putih. Ini kita lem di bagian kepala, bagian bawah kepala bola saljunya. Kita sambungkan dengan bagian atas badan bola saljunya. Untuk bagian ini sepertinya perlu tenaga nih adik-adik. Ditekan terus, tekan sampai kedua bagian bola salju, boneka salju ini menyatu. Oke, dan mungkin perlu waktu juga ya, karena biasanya lem itu kalau masih basah dia belum mau lengket. Tapi kalau sudah kering, nanti lebih susah untuk dilepas. Oke. Nah, setelah ditekan-tekan punya Kak Citra udah jadi nih manusia saljunya. Sekarang kurang apa ya supaya dia bisa tampak seperti ini? Kurang apanya? Hayo. Benar banget ya, kurang kedua matanya dan juga hidungnya. Biasanya kalau kita lihat di film kartun atau di film-film yang tentang film-film tentang kegiatan di musim salju, biasanya anak-anak itu membuat hidungnya dari 1 buah sayuran. Ada yang tahu nggak sih sayurannya namanya apa? Bener banget, nama sayurannya adalah wortel. Nah, tapi hari ini kita nggak akan pakai wortel. Kita akan membuat tiruan wortel dari kertas origami. Kertas origaminya boleh warna orange biar lebih mirip wortel, tapi hari ini Kak Citra akan pakai kertas berwarna coklat. Kalau kertas origami adik-adik ukurannya seperti ini, bisa dibagi dibagi 4 terlebih dahulu. Jadi ukurannya seperti yang warna coklat ini, oke? Kalau sudah, sekarang kita lipat kita lipat kertas ini dengan menggunakan 1 jari telunjuk kita. Jadi masukkan jari telunjuk kita ke dalam kertas, lalu kita gulung. Bukan lipat, kita gulung. Sehingga kertasnya tadi bisa jadi bentuk kerucut. Nah, kalau sudah kita gulung dan sudah menjadi bentuk kerucut, nanti kita lem adik-adik supaya dia bisa jadi bagian hidung untuk si boneka salju. Seperti ini ya. Nah, kalau sudah jadi kerucut, ambil lemnya lagi. Lalu rekatkan bagian pinggirnya supaya kerucut ini tidak terbuka. Dia bisa tetap bentuknya seperti ini, seperti kerucut. Maksudnya Kak Citra ini mau bikin semacam wortel, tapi dari origami. Nah, ini nanti kita pakai untuk bagian hidung dari boneka salju. Ini kan bagian bawahnya nggak rata, tidak rata bagian bawahnya. Kita bisa gunting nih, supaya dia lebih rapi dan bisa menempel dengan lebih baik. Nah, jadinya seperti ini ya, kayak konnya ice cream nih sekarang bentuknya nih. Digunting lagi sedikit, biar nanti lebih mudah untuk menempelnya. Oke, kalau sudah, bagian yang tadi digunting, lipat ke dalam, seperti ini. Nah, lalu dilem lagi. Dilem lagi ya. Nih. Kita beri lem lagi seperti ini. Nah, kelihatan ya putih-putih. Kita beri lem lagi lalu kita tancapkan di bagian hidungnya di manusia salju. Sama seperti tadi nih, untuk bagian menancapkan ini kita perlu sedikit tenaga dan sedikit waktu. Jadi harus sabar ya adik-adik ya. Kalau dia nggak mau nempel langsung, memang begitu. Kita harus tekan-tekan dulu untuk beberapa saat sampai akhirnya lemnya kering. Kalau mau lebih cepat, tahu nggak caranya gimana?
Ditiup. Ya, jadi kalau mau lebih cepat, nggak mau nunggu lama-lama, kita tiup yuk, bareng-bareng yuk. Nah, jadi lebih cepat kering. Dia sudah punya hidung sekarang, yang dia belum punya adalah mata. Pinter. Nah, ambil satu lembar kertas kertas origami lagi. Kali ini dengan warna yang berbeda supaya lebih bagus jadinya. Lalu gambar 2 buah lingkaran kecil pakai bolpen atau pakai pensil. Yang sudah mulai belajar menggambar dan juga menulis, lakukan sendiri ya. Lingkarannya nggak harus sempurna, yang penting kita coba untuk buat lingkaran kita sendiri. Nah, kalau sudah lingkaran kecil tadi kita gunting, 2 buah lingkaran kecil tadi kita gunting supaya kita bisa dapat 2 buah mata untuk si manusia salju. Nah, ini punya kita digunting. Lalu kalau sudah, kita tempelkan deh di snowman-nya kita tadi, di manusia saljunya kita tadi. Hanya biru punya Kak Citra. Warnanya biru dan kita tempelkan dengan lem di atasnya apa tadi ya? Di atasnya hidungnya snowman. Oke. Sip. Ini dia. Mata yang kedua kita tempelkan juga. Tada, snowman-nya Kak Citra udah jadi. Kira-kira snowman-nya adik-adik di rumah sudah jadi juga belum ya? Kalau misalnya sudah, Kak Citra sayangnya nggak bisa lihat. Kalau misalnya adik-adik pengen nunjukin ke Kak Citra dan kakak-kakak lainnya, adik-adik bisa minta tolong mama dan papa untuk foto ya. Lalu kirim, boleh lewat WA atau juga kirim ke Instagram. Mention @balita_ig atau @penerbitkido dan juga @kawan.jemari. Jadi nanti kakak-kakak bisa tetap ngikutin, bisa tetap lihat hasil karyanya adik-adik. Oke, kita udah selesai nih main salju. Dingin banget rasanya, tangan kita juga pastinya udah beku. Apalagi kalau tadi kita main nggak pakai sarung tangan. Nah, sekarang kita kembali ke Kak Dika yuk, supaya kita bisa lanjut bikin aktivitas berikutnya nanti bareng sama Kak Risti. Silakan Kak Dika. Terima kasih Kak Citra. Terima kasih Kak Citra. Wah, sudah merasakan bisa main salju, bikin bola salju, bikin snowman. Tapi Kak Dika jadi penasaran nih. Suaranya kayak apa ya kalau ada banyak salju yang turun di sekitar kita? Apakah suaranya seperti suara hujan? Tik tik tik. Coba kita tanya Kak Baby yuk. Hai adik-adik semuanya, ketemu lagi sama Kak Baby. Terima kasih tadi Kak Citra sudah mengajak adik-adik untuk membuat snowman. Mungkin belum yang betulan karena kita nggak ada salju di Indonesia. Atau mungkin pakai es serut, nanti bisa kali adik-adik ya kalau pengen cobain bikin snowman di rumah yang kecil-kecil. Tapi sekarang pakai kertas dulu dan tadi sudah jadi. Kemudian bikin salju dari kertas juga tidak kalah menyenangkan. Nah, kalau misalnya adik-adik mungkin seringnya kalau di Indonesia dengernya suara hujan. Bunyinya kan tik 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 gitu ya kalau kena genteng. Tapi kalau misalnya salju itu kan serpihan es yang ukurannya cukup besar. Kayaknya kalau kena genteng bunyinya kayak dok 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 gitu. Kayak ribut banget gitu ya. Jadi bunyinya tok 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 gitu ya. Jadi lagu yang satu ini kalau adik-adik sering dengar namanya tik tik bunyi hujan. Tapi karena sekarang lagi bersalju, akhirnya berubah menjadi es. Kita nyanyinya tok 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 bunyi salju ya. Tok 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 bunyi salju di atas genting. Saljunya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun tertutup salju. Wah, ternyata semuanya tertutup sama salju. Gak rumah aja, tapi juga pepohonan, jalan-jalan, kemudian mungkin mobil, motor yang sedang ada di luar semuanya tertutup salju. Wah, kayaknya seru banget ya, tapi dingin. Coba kita nyanyi lagi sekarang. Masih tok 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 bunyi salju, oke? 1, 2, 3. Tok 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 bunyi salju di atas genting. Saljunya turun tidak terkira.
Cobalah tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun tertutup salju. Wah, semuanya tertutup salju. Kalau kita ingin bermain gimana ya? Kayaknya harus dikeruk dulu deh saljunya biar kita bisa melihat jalan, bisa melihat rumah-rumah yang gentingnya tertutup salju. Nah, biasanya adik-adik kalau saat salju itu kan hawanya semakin dingin. Pasti ada angin kencang yang bertiup saat salju turun. Semakin dingin rasanya. Kalau angin itu bunyinya kayak gimana ya? Kayaknya bunyinya gini deh. Gitu ya. Wah, coba-coba adik-adik sekarang mungkin berdiri di depan kipas angin atau dikipasin sama mami and daddies-nya untuk ngerasain angin itu kayak gimana sih? Coba-coba kita nyanyi ya. Wush, 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 bunyi angin di sekitarku. Anginnya kencang, semakin dingin. Cobalah tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun semua terkena angin. Wah, pohon-pohon semua bergoyang terkena hembusan angin. Salju-salju yang tadinya ada di pohon, yang tertahan di pohon karena angin, bisa jatuh saljunya, bisa rontok. Wah, adik-adik kalau misalnya di salju harus selalu menggunakan pakaian yang lebih hangat ya, supaya tidak masuk angin, supaya tidak kedinginan, supaya tidak hipotermia. Jadi adik-adik perlu menggunakan jaket yang tebal, pakai shawl, pakai sarung tangan kalau perlu, pakai kaos kaki yang tebal, kemudian juga bisa menggunakan topi beanie hat seperti Baba dan juga Tata di sini. Nah, adik-adik, sepertinya setelah ini kita akan masih membahas tentang salju, masih di daerah yang dingin juga. Kira-kira kita mau bikin apa ya setelah ini? Coba-coba Kak Baby mau panggil Kak Dika dulu. Kak Dika. Baby. Terima kasih lagunya Kak Baby. Oh, sudah merasakan tadi ada wus 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 suara angin, terus saljunya makin turun. Snowman kan biasanya ada di luar ya, di halaman rumah. Kalau gitu snowman-nya perlu dikasih pelindung nih kayaknya, supaya nggak kedinginan ya, kayak ini nih, kayak Baba, kebalik kebalik nih, Baba, Lili Lili nggak pakai topi, kayak Baba dan Tata dan kayak Kak Dika nih pakai topi. Sekalian topi tuh biasanya identik dengan tahun baru. Memang kalau bersalju gini biasanya habis itu bentar lagi mau tahun baru, pergantian tahun. Jadi yuk kita bikin topi yuk bersama Kak Risti. Kak Risti. Nah, ini dia Kak Ristinya sudah muncul. Halo Kak Risti, silakan. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam adik-adik. Nah, tadi sudah bikin snowman atau boneka salju dengan Kak Citra. Sekarang boneka saljunya itu ternyata belum punya topi, masih kedinginan. Nah, sekarang Kak Risti mau ajak adik-adik semuanya untuk bikin topi. Sekaligus untuk topi nanti dipakai untuk tahun baru. Yuk kita mulai yuk. Nah, Kak Risti mau siapkan kertas. Nah, kertas ini tadi seperti yang dibilang Kak Dika, ukuran 15 kali 10 cm. Lalu rumbai-rumbai, pipe cleaner, lem, dan juga gunting. Nah, adik-adik sudah siap? Udah siap semuanya pasti ya? Oh iya, satu lagi. Adik-adik juga harus siapkan alat warna adik-adik. Boleh spidol, boleh krayon, boleh pensil warna, atau cat air mungkin ya. Nah, adik-adik juga siapkan ya untuk menghias topi kita. Oke, kita mulai yuk. Nah, pertama-tama kertas tadi kita buat membentuk setengah lingkaran dengan cara pertama kita lipat dulu. Kita lipat dulu, lalu kita lipat lagi. Nah, seperti ini. Nah, sisanya kita mau potong.
lipat jadi 2, lalu lipat segitiga. Nah, sisa ini kita potong dulu. Kita potong ya sisanya. Oke, punya Kak Risti sudah membentuk persegi. Nah, setelah persegi kita buat setengah lingkaran. Tapi kalau kita buat setengah lingkaran ini terlalu besar, kita buat 1/4 lingkaran dengan cara seperti ini. Kita ambil alat tulis kita, boleh pensil, boleh spidol, atau boleh pensil warna atau apa, boleh. Hanya untuk menggambar 1/4 lingkarannya. Nah, kita mulai dari menggambar dari yang paling atas ya, ujung atas ini ke ujung bawah. Kita buat setengah lingkaran ya. Kita buat setengah lingkarannya. Nah, seperti ini. Ya, Kak Risti sudah jadi setengah lingkaran. Setelah itu, kita gunting setengah lingkarannya. Kita gunting ya. Oke. Yang belum bisa menggunting sendiri, bisa dibantu oleh mama atau papa di samping adik-adik, supaya lebih aman. Nah, kalau dibuka, sudah jadi setengah lingkaran. Ini nanti akan kita buat sebagai topi. Oke, kalau sudah, kita mau hias dulu supaya topinya terlihat seperti topi meriah tahun baru. Oke, kita ambil krayon atau pensil warna atau spidolnya adik-adik. Kak Risti pakai krayon hari ini. Ada warna apa ini? Iya, warna biru, warna hijau, warna pink atau merah muda, dan satu lagi warna orange. Kita mulai yuk. Kak Risti mau membuat bulatan-bulatan dari warna orange. Kita beri bulatan-bulatan di warna orange-nya. Kalau kalian mau menggambar mobil, mau menggambar bunga, boleh. Lalu Kak Risti ambil warna pink. Kita buat garis-garis. Nah, garis-garis warna pink. Lalu warna biru. Kita mau buat seperti rumput. Garis rumput berwarna biru. Lalu satu lagi warna hijau. Kita mau buat garis-garis berwarna hijau juga. Garis berwarna hijau. Nah, hiasan topi Kak Risti sudah jadi. Setelah itu kita mau membuat lingkaran seperti kerucut. Nah, seperti kerucut seperti ini. Jadi, yang setengah lingkaran tadi, yang bagian lurus itu akan menjadi ujung atasnya. Kita lingkarkan seperti ini. Nah, seperti ini adik-adik. Setelah itu, kita beri lem agar topinya tidak lepas. Kita beri lem dulu ya. Kita mau beri lem di bagian dalamnya dan luarnya. Bagian dalam kita beri lem, dan bagian luar juga diberi lem. Oke, kita sekarang rekatkan. Nah, oke. Seperti ini. Kita tunggu ya, seperti kata Kak Citra. Kita harus menunggu lem supaya lemnya kering. Kalau mau cepat diapakan? Iya betul, ditiup. Kita mulai tiup yuk. Nah, sudah kering lemnya. Seperti ini, sudah jadi. Nah, sekarang kita mau menghias dengan rumbai-rumbai. Kita ambil rumbai-rumbainya. Kita mau hias bagian bawah agar tampak lebih meriah. Nah, seperti ini. Kita hias di bagian bawah. Kita beri lem ya bagian bawahnya. Oke, kita beri lem di bagian bawah. Tidak perlu banyak-banyak lemnya.
secukupnya saja. Yang penting rumbai-rumbainya sudah bisa menempel. Seperti ini, kita lingkarkan di bagian bawah. Oke. Lalu lebihan rumbai-rumbai kita gunting. Yeay. Seperti ini. Nah, selanjutnya Kak Risti mau hias bagian atasnya dengan pipe cleaner. Nah, di sini adik-adik boleh membuat bentuk apapun, mau bentuk bintang, mau bentuk bulan, mau bentuk lingkaran, mau bentuk segitiga. Itu adik-adik mau bentuk apa aja, terserah adik-adik. Kak Risti mau bentuk hati. Gimana caranya Kak Risti? Nah, ini kita lengkungkan di bagian sini dan memberi lengkungan di bagian sini. Nah, sudah berbentuk hati, sekarang bagian bawahnya kita kaitkan. Lalu sisanya kita gunting. Seperti ini. Nah, kalau sudah, Kak Risti mau masukkan nih di lubang yang ada di atasnya. Nah, sudah jadi topi kita. Seperti ini topinya. Kalau adik-adik mau menghias dengan glitter-glitter, mau menghias dengan hiasan lain juga boleh. Nah, ini topi untuk boneka saljunya Kak Citra sudah jadi. Tapi boneka saljunya di mana? Boneka saljunya Kak Risti perlu ambil dari Kak Citra. Kak Citra, Kak Risti. boleh minta boneka saljunya untuk Kak Risti pasangkan dengan topi ini? Oke, siap. Ini ya. Oke, nah ini dia boneka saljunya. Kita pasangkan ya boneka saljunya. Asik punya Kita topi. beri topi. Wow, boneka saljunya sekarang sudah punya topi. Nah, sekarang adik-adik sudah bisa membuat topi dari kertas karton dan hiasan. Nanti adik-adik kalau punya kertas karton yang lebih besar, adik-adik bisa membuat topi juga, tapi untuk adik-adik sendiri. Jadi bisa dipakai nanti waktu tahun baru. Begitu. Akhirnya boneka saljunya sudah tidak kedinginan. Nah, Kak Dika, ini sudah selesai nih buat boneka saljunya. Dan sudah tidak kedinginan lagi di luaran, Kak Dika. Iya Kak Risti, waduh. Sekarang boneka saljunya Kak Citra sekarang sudah hangat dan meriah banget. Siap menyambut tahun baru. Bentar lagi kelasnya berakhir. Kita akan bernyanyi dulu bersama Kak Baby sebelum kelasnya betul-betul berakhir. Oh iya, tapi kalau misalnya adik-adik sudah selesai membuat boneka salju dan topi di atasnya, seperti yang tadi Kak Citra bilang, boleh nih di-tag ke kami, bisa lewat WA, bisa di-tag juga di Instagram Penerbit Kido atau balita_IG dan kawan Jemari, supaya kakak-kakak di sini bisa melihat kayak gimana sih boneka salju yang sudah pakai topi yang siap merayakan tahun baru. Belum mengakhiri playdate, kita mau meninggalkan Jepang dulu nih. Tapi kalau mau meninggalkan Jepang, mau kembali ke negara masing-masing, kita perlu cap paspor. Nah, kita minta tolong ke Kak Citra yuk untuk ngasih lihat kayak gimana sih cap paspornya, Kak. Nah, adik-adik mungkin hari ini udah biasa kali ya mencap paspor karena sudah ikut 3 playdate di minggu-minggu sebelumnya. Seperti tadi Kak Dika bilang, sekarang sebelum kita pulang ke Indonesia, kita mau cap paspornya. Seperti kemarin-kemarin, adik-adik minta tolong Mama dan Papa untuk menulis Jepang tanggal hari ini, lalu tanda tangannya Mama atau Papa di situ ya. Nah, kalau sudah, adik-adik ambil stempelnya, lalu stempel deh di atas tanda tangannya Mama dan Papanya. Oke? Siap? Kita lakukan bersama-sama. 1, 2, 3. Oke. Nah, kalau begitu sekarang kita sudah siap nih untuk pulang. Kak Citra kembalikan ke Kak Dika ya. Kak Dika. Terima kasih Kak Citra. Nah, sekarang kalau gitu kita sudah perjalanan pulang, kita panggil lagi Kak Baby untuk mengiringi perjalanan pulang kita.
Kak Baby. Iya, Kak Dika, halo. Wah, terima kasih untuk Kak Risti, Kak Citra, Kak Dika. Tadi adik-adik sudah diajak bermain bersama selama masih di Jepang. Dan sekarang dalam perjalanan pulang ke Indonesia, bertemu sama keluarga. Karena ini akhir tahun, adik-adik pasti di mana-mana melihat semuanya warna merah, warna putih, hijau. Wah, sedang festif sekali. Untuk adik-adik yang merayakan Natal, selamat Natal ya untuk kalian. Selamat berkumpul bersama keluarga. Semoga selalu diberkahi dan tidak lupa juga, ini sudah di akhir tahun 2021. Gak kerasa ya adik-adik ya. Semoga tahun depan semuanya lebih baik. Kita sudah bisa bermain di luar, ketemu sama teman-teman yang mungkin adik-adik belum pernah ketemu sebelumnya karena pandemi harus di rumah terus. Semoga tahun depan lebih baik. Semoga tahun depan, tahun 2022, Kak Baby, Kak Citra, Kak Risti dan juga Kak Dika bakalan ketemu sama adik-adik lagi di kelas playdate lainnya. Terima kasih banyak ya adik-adik sudah mengikuti playdate Balita Cerdas Holiday Season. Kita sudah jalan-jalan ke banyak sekali negara. Kita sudah ke Belanda, kita sudah ke Hawaii, kita sudah ke Kanada, dan hari ini kita sudah mengunjungi Jepang. Kita juga sudah tahu banyak sekali cuaca yang terjadi di berbagai belahan negara. Ternyata berbeda ya dengan Indonesia. Semoga tahun depan atau tahun-tahun berikutnya adik-adik betulan bisa pergi ke negara-negara tersebut. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Salam bagimu sekalian, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Wah, di mana-mana adik-adik pasti melihat warna-warna yang identik sekali dengan Natal dan juga Tahun Baru. Jangan lupa kalau Tahun Baru biasanya pada berebut beli trompet, terus beli kembang api biar tahun barunya semakin seru meskipun harus di rumah aja ya. Adik-adik tetap harus stay safe karena di luar masih belum senormal biasanya. Jadi kalau keluar-keluar harus tetap berhati-hati. Jangan lupa tetap dalam pengawasan Mamis and Daddies juga ya. Lagu ini juga akan menutup kelas kali ini. Terima kasih adik-adik semuanya, Mamis and Daddies yang sudah luar biasa bisa melewati tahun ini dengan banyak hal, dengan sedih, senang, wah semuanya deh pokoknya. Semoga bahagia selalu di akhir tahun dan menghabiskan waktu bersenang-senang bersama dengan keluarga. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Salam bagimu sekalian, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Terima kasih adik-adik semuanya. Sampai ketemu lagi di Playdate Balita Cerdas di tahun depan. Dadah.